Yang jelas sertifikat asli tersebut dibawa. Pastikan sertifikat itu masih hidup namanya. Nih Bapak itu tadi. Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Ya, di channel ini channel edukasi buat semua teman-teman, semua bapak ibu, semua sobat-sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Ya, di sini channel ini memberikan informasi edukasi tentang pertanahan, ya, supaya bapak ibu semua paham tentang pertanahan, tentang pendaftaran tanah, ya, apapun itu, balik nama, mau sertifikat rusak, ya. Mudah-mudahan di channel ini bisa memberikan pencerahan atau informasi agar bapak ibu semua paham bagaimana mengurusnya, ya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya saat habis sholat id, ya, sholat id di Idul Fitri di kampung. Ada bapak A lah, ya, bertanya, Mas, saya tahun 2021 ikut PTSL, ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sertifikat saya sudah jadi, sudah saya terima dari kantor BPN. Setelah 3 bulan saya taruh lemari, ya kan, ditaruh lemari sertifikat tersebut. Setelah 3 bulan ternyata sertifikat bapak itu dimakan rayap sebagian gini, kerowak gini, ya kan. Akhirnya rusak, sobek sertifikatnya. Wah, sayang sekali, ya. Nah, gimana Mas solusinya biar saya bisa mendapatkan sertifikat saya yang utuh kembali gitu loh? Gimana solusinya, ya kan? Nah, sebelum saya jawab, saya mau ngasih saran dulu. Semua bapak ibu, semua sobat-sobat Danang Surveyor, ketika sertifikatnya jadi, tolong di fotokopi dulu, ya. Di fotokopi dulu banyak-banyak, ya kan, biar simpan fotokopinya secara terpisah, ya kan. Takutnya apa? Takutnya rayap itu memakan habis, atau sertifikat itu naudzubillah min dzalik, ya, terbakar misalkan, atau hilang, ya kan. Nah, itu bapak ibu masih punya fotokopi tersebut, atau di foto semua halaman itu, difoto, digitalkan, di-scan, ya, taruh flash disk begitu, ya. Jaga nih, ya, buat jaga-jaga ketika sertifikat itu hilang atau dimakan rayap habis. Kalau dimakan rayap habis itu sudah hilang berarti sertifikat tersebut. Nah, untungnya bapak yang bertanya ini belum telat. Sertifikatnya pas dicek itu masih ada sisa di sebagian gini, ya. Misalkan ada sertifikat kotak itu masih dimakan sebagian gini. Masih banyak yang masih tersisa, itu masih banyak. Identitasnya, nama pemegangnya masih ada, nomor hak miliknya masih ada, nomor identifikasi bidangnya masih ada. Intinya masih banyak yang bisa dibaca di sertifikat tersebut. Luasnya masih terbaca, gambarnya juga masih terbaca, walaupun sebagian gambar tersebut sudah ikut termakan, ya. Jadi begini, bapak ibu semua, ketika ada sertifikat bapak ibu itu dimakan rayap atau sobek kecil gini, jadi itu harus dilakukan pendaftaran pengganti sertifikat rusak, ganti belangko, ya, karena sertifikat rusak begitu, ya, bukan hilang, itu masih rusak. Nah, syaratnya apa saja, ya kan? Yang jelas sertifikat asli tersebut dibawa. Pastikan sertifikat itu masih hidup namanya. Nih bapak itu tadi, bapak A mau mengurus sertifikatnya sendiri yang masih hidup dan dimakan rayap tersebut, sobek gitu, ya kan. Nah, itu berarti fotokopi KTP si bapak tersebut, ya kan. Apabila dikuasakan, pakai kuasa anaknya yang menuju ke kantor BPN tersebut karena bapaknya sibuk bertani, ya, dibuatin surat kuasa. Surat kuasa bermaterai dari bapak ke anak. Jadi fotokopi KTP dan KKSI penerima kuasa juga, ya. Kalau sertifikat tersebut
badan hukum, berarti pakai fotokopi akte pendirian dan pengesahan badan hukum. Tapi karena hak milik atas nama pribadi, ya kan, jadi nggak usah pakai akte pendirian. Ya, terus mengisi formulir, ya, mengisi formulir permohonan dari BPN, ya, isinya itu tentang luas, letak tanah, surat pernyataan dikuasai secara fisik, surat pernyataan tanah tersebut tidak sengketa. Ya, datang ke BPN, didaftarkan, ya, begitu saja syaratnya, ya. Terus fotokopi SPPT BBB, ya, datang ke BPN, bilang ke loket pendaftaran mau mendaftar sertifikat pengganti rusak karena rusak, ya. Begitu saja syaratnya, ya, kurang lebih seperti itu. Apabila sertifikat tersebut sertifikat lama, ya kan, tahun 90-an, dicek dulu di pertanahan sudah terplotting apa belum, sudah tervalidasi apa belum buku tanahnya. Biasanya kalau belum terplotting, maka petugas plotting dari kantor pertanahan meluncur ke lapangan, diplotting, tunjukkan Bapak Ibu itu lokasi tanahnya. Nah, karena Bapak yang si A tadi bertanya tentang sertifikat PTSL tahun 2021, berarti otomatis tahun 2021 itu tanah itu pasti sudah terplotting. Karena masih baru sertifikat tersebut. Sayang sekali ya, masih baru sertifikatnya udah dimakan rayap. Nah, sedih ya. Tapi nggak apa-apa, biayanya nggak mahal. Asal diurus sendiri ya. Jangan lewat calo, lewat orang-orang yang nggak jelas, jangan. Ya, diurus sendiri. Mas, kalau seperti ini nih butuh notaris PPAT nggak? Enggak. Kalau dibalik nama baru notaris PPAT. Kalau ini kan langsung, ini atas nama si A mau ngurus sendiri, si A masih hidup, mau mengganti belangko tersebut agar sertifikatnya kembali lagi, utuh lagi, ya. Jadi langsung saja si Bapak A tersebut langsung pergi ke kantor BPN, lengkapi syarat-syaratnya, segera didaftarkan pengganti belangko karena rusak, pengganti sertifikat karena rusak, ya. Nah, kalau sertifikat tersebut hilang, Mas, atau dimakan rayap habis, gimana cara ngurusnya, ya? Tenang. Di video saya berikutnya akan saya jelaskan tentang tersebut. Di video kali ini cukup di situ dulu, ya. Nanti biar nggak bingung, ya, satu-satu akan saya jelaskan. Insya Allah akan saya kasih saran, saya kasih penjelasan, saya kasih edukasi, ya. Semoga bermanfaat video ini untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, di share sebanyak-banyaknya, ya. Dan dijaga sertifikat tersebut, disimpan, dikasih sampul, dikasih map, dibelilah di tempat-tempat sertifikat tersebut, tempat surat-surat penting itu dikumpulin jadi satu, ditaruh di tempat yang anti rayap gitu loh, ya. Karena banyak sekali ternyata, ya, habis nerima sertifikat atau sertifikat sudah lama lupa nyimpennya, ya kan. Terus ketemu ujuk-ujuk sudah habis dimakan rayap, atau masih ada sisa tapi tinggal keping-kepingnya saja, nggak ada yang terbaca sama sekali. Biasanya orang zaman dulu itu ngaruh sertifikat, orang-orang tua itu, mbah-mbah itu, di dalam bambu tuh, kayak dulu kan digulung sertifikatnya, ditaruh dalam bambu. Nah, itu malahan rawan dimakan rayapnya itu kan. Biasanya rayap itu suka di tempat-tempat kayu-kayu seperti itu, ya, kecuali tempatnya besi. Nah, rayap mana makan besi, ya kan. Oke, sementara sampai di sini video kali ini. Semoga yang udah subscribe channel ini, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam segala urusannya. Yang sekarang lagi dalam keadaan sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan sembuh, bisa beraktivitas kembali, ya. Dukung terus channel Danang Surveyor. Semoga yang nonton video ini sampai habis tanpa skip, saya doakan sehat selalu, lancar rezeki, dan sukses, ya. Saya Danang Surveyor, sampai ketemu di video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.